Yang pertama yaitu ada omah sikut. Nah, omah itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti rumah dan memang bukan bahasa Indonesia baku. Sikut juga istilah Inggris yang sudah sangat umum dan bisa diterima dalam nama tempat makan. Secara aturan ejaan baku, penggunaan bahasa campuran memang tidak sesuai. Namun, dalam dunia usaha dan branding, penggunaan bahasa campuran seperti itu masih dianggap wajar dan dapat diterima. Jika ingin mengganti yang sesuai dengan ejaan formal Indonesia, bisa diganti menjadi rumah hidangan laut atau rumah makanan laut. Yang kedua yaitu ada kata sedia yang bermakna tersedia atau menyediakan. Sudah benar, meskipun akan lebih baku jika ditulis sebagai kalimat lengkap. Misalnya, kami menyediakan. Pada kata sedia juga terdapat spasi yang tidak diperlukan sebelum titik dua. Menurut Bu Ebi, tidak boleh ada spasi sebelum titik dua. Jadi seharusnya sedia titik dua baru spasi, bukan sedia spasi titik dua. Kemudian ada dimsum gourmet. Dimsum sendiri berasal dari bahasa Kanton yang sudah diserap melalui bahasa Inggris, dim spasi sum. Dalam KBBI bentuk bakunya adalah dimsum tanpa spasi. Jadi dimsum sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang memiliki arti makanan kecil. Selanjutnya yaitu ada kata murmer, merupakan kata tidak baku dari kata murah meriah. Bentuk ini merupakan bahasa gaul atau tidak formal dan tidak tercantum dalam KBBI. Dalam ejaan yang sesuai Bu Ebi seharusnya ditulis lengkap, murah meriah. Namun, dalam konteks nama usaha, branding, dan merek dagang masih dapat diterima agar mudah diingat. Selanjutnya yaitu ada bakso permata. Bakso adalah kata baku dalam KBBI, permata adalah nama, jadi penulisan kapital juga sesuai. Huruf kapital semua dalam penamaan usaha dapat diterima, meskipun dalam teks formal seharusnya hanya huruf pertama yang kapital. Kemudian ada baca alim. Kata bayi adalah bahasa Inggris. Dalam ejaan bahasa Indonesia sebaiknya menggunakan padanan seperti oleh Ca'alim. Penggunaan campuran bahasa tidak dianjurkan dalam konteks formal atau penulisan yang mengikuti QMI. Namun, dalam konteks usaha, penggunaan baik masih umum ditemukan karena faktor tren atau pemasaran. Selanjutnya yaitu serba 10.000. Penulisan uang dalam UEB sebaiknya menggunakan RP tanpa spasi setelahnya, baru diikuti angka. Menjadi Rp 10.000. Kemudian ada penulisan harga 3.000 dan 5.000, di mana penulisan itu tidak sesuai dengan QMI. Seharusnya ditulis dengan angka dan satuan lengkap seperti Rp 3.000 dan Rp 5.000. Kemudian terdapat penulisan es teh jumbo, es sinom jumbo, es sinom kecil. Menurut QMI seharusnya yang menggunakan huruf kapital hanya di awal kalimat. Jika ditulis dalam daftar menu, semua huruf kapital bisa diterima karena bisa jadi gaya desain. Tetapi dalam penulisan formal sebaiknya es teh jumbo, es jumbo, es sinom kecil. Kemudian ada pentol nikmat. Dalam konteks desain boleh huruf kapital semua, tetapi ejaan bakunya adalah pentol nikmat. Kemudian ada DLL dan aneka minuman saset. DLL sebaiknya ditulis dan lain-lain, dan saset adalah ejaan tidak baku. Bentuk bakunya yaitu SACHET. Jadi penulisan yang benar adalah aneka minuman saset. Kemudian ada dijual tanpa perantara. Dijual seharusnya digabung karena di sini adalah awalan, bukan kata depan. Contoh lainnya yaitu dibeli, diambil. Kemudian penulisan TLP menggunakan huruf kapital tanpa titik, tidak sesuai ejaan. Bentuk bakunya yaitu telepon. Penulisannya bisa disingkat dengan tanda titik menjadi T besar, E kecil, L kecil, P kecil, titik, baru nomor teleponnya. Selanjutnya yaitu ada penulisan angka telepon. Disarankan diberi tanda hubung agar lebih mudah dibaca.